Horas teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak misi manik Parhereki doa. Sama seperti video sebelumnya teman-teman, saya mau panggil kelompok kera, beruk, dan siamang. Mudah-mudahan jarak mereka itu tidak terlalu jauh dari tempat kita biasa di mana memanggil, supaya tidak terlalu lama teman-teman, kita menunggu. Ya harapannya mereka dekat. Yang pastinya teman-teman, kita akan panggil beruk dan kera yang ada di jalan raya, tapi tidak semua karena kondisi pakan kita yang tidak memadai. Ya kalau siamangnya teman-teman itu kita panggil dari hutan, bukan dari jalan raya, karena siamang itu tidak kita perbolehkan turun ke jalan raya. Mereka kalau kita panggil dari hutan, kalau mereka dekat kita bisa cepat jumpa, kalau mereka jauh ya apa boleh buat. Kita tidak memaksa satwa itu turun dari hutan ke mana tempat biasa kita panggil. Yang kita paksa harus naik itu yang dari jalan raya kemari teman-teman. Naik. Anaknya jangan dijepit ya, anaknya jangan dijepit. Jangan nih. Jadi teman-teman, jangan berantem dulu. Jadi teman-teman, jumlah mereka ini banyak. Ini kan sekarang kita lagi bersama kelompok si Tyson dan si Nelly. Ada juga beberapa kelompok kera. Ini seperti di belakang saya. Intinya teman-teman, jangan dulu. Intinya teman-teman, kita tuh beri mereka makan. Adik, baik. Tison, tengok itu dulu Tison, begadu itu Tison. Intinya teman-teman, kita beri mereka makan. Itu Nel, yang di bawah Nel. Dengan ya gimana ya? Makan di situ aja Nel. Apa? Gopal. Intinya kita beri makan mereka sungguh-sungguh teman-teman. Kita jangan menggara-garai, jangan dicandain mereka. Nanti mereka itu bisa marah sama kita. Hei! Jadi teman-teman itu bisa saksikan. Jangan kameranya digoyang-goyangi dulu. Mohon maaf teman-teman, terganggu karena mereka ini asik ribut monyet-monyetnya, berebut makanan. Jadi teman-teman, teman-teman itu bisa menyaksikan saya itu dikelilingi banyak kera, beruk, siamang ada 4 ekor. Nah, di sini niat saya hanya untuk melestarikan mereka, memberi mereka makan sekedar, bukan untuk kenyang teman-teman, tapi sekedar. Ya kalau dibilang takut sih teman-teman, ya saya pasti takut. Saya ada rasa takut. Ya itu ini jagung, kok nggak makan jagung? Ya karena saya di sini menghargai mereka. Jangan Boel, menghargai mereka supaya mereka itu tidak jadi agresif kepada saya, bahkan kepada pengunjung. Jadi kalau dikasih makan yang baik, yang benar gitu, nanti mereka akan mengambil, menerima dengan benar. Buat teman-teman semua dimanapun berada, tolong jangan beri makan mereka di jalan raya. Kalau teman-teman ada waktu, teman-teman itu bisa datang berkunjung langsung ke Taman Wisata Kera Sibaganding di kawasan Danau Toba. Ini tempatnya teman-teman, Taman Wisata Kera Sibaganding. Teman-teman bisa langsung kemari, beri makan mereka di sini di tempatnya. Teman-teman itu bisa bawakan pakan berupa pisang, kacang, ubi, wortel. Teman-teman langsung kemari, kita beri makan mereka di sini, bukan di jalan raya. Karena di jalan raya teman-teman itu bukan tempat mereka. Tempat mereka itu ya di hutan, bukan di jalan raya. Ya gimana ya teman-teman? Ya banyak juga sih yang bilang sama saya, sekalian melintas
ada lihat kera dan buruk di jalan raya, apa salahnya ngasih makan di situ gitu. Ya karena rasa kasihan memang sih teman-teman, makanya teman-teman itu kasih makannya di jalan raya. Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan rasa kasihan kita itulah yang membuat mereka makin betah dan makin merajalela itu di jalan raya. Nah, jadi kalau mereka itu tidak dapat makanan dari jalan raya teman-teman, tidak ada yang memberi gitu, kadang kurang makanan dari pengguna lalu lintas, mereka itu akan pergi ke warung-warung, akan pergi ke warung-warung, akan masuk ke warung, akan mengganggu lahan masyarakat itu, dengan rasa kasihan kita tadi. Nah, karena kita berpikir udahlah kasih aja makan, dilempar gitu, diserakin. Nah, itu nanti ada yang sebagian kelindas teman-teman, ada sobat, ada yang kelindas gitu. Bahkan sampah bekas kita beri makan itu kan kadang kita kasih kacang, plastiknya juga kita buang sembarangan di jalan raya. Jadi itulah yang membuat ya jalan raya itu jadi kotor teman-teman. Ya kalau harapan saya sih, saya minta tolong kita saling mengingatkan agar tidak memberi makan mereka itu di jalan raya. Teman-teman datang kemari, aman teman-teman. Ya buktinya saya aman kok beri makan mereka di sini. Saya tidak pernah digigit, saya tidak pernah diganggu, saya tidak pernah merasa terancam di sini. Karena saya itu tidak pernah mengancam mereka, saya itu tidak pernah membuat mereka tidak betah sama saya gitu. Oh, kenapa? Jadi saya itu membuat mereka itu senyaman mungkin dengan saya. Karena kalau saya buat mereka senyaman mungkin, nanti mereka akan memberikan keamanan juga buat saya. Nanti ya. Jagung ini pala nggak makan. Kau nggak ada tempat lain yang mau dipegang, mesti kepala. Kalau kepala mau dipegang gini kan kena kayak mana? Marah nggak? Ini jagung Gopal, nggak kau makan jagung Gopal. Ini makanan yang berilmu tinggi seperti beru. Ini tengok ini. Kau nggak kau makan ini bos. Nggak perlu dimasukkan kepalanya ke situ. Nggak kau makan. Nggak sanggup gigitmu makan gigit itu. Dah. Nah samamu, ambil pakai tangan. Tambah mau. Kau mau kemana lagi? Udah habis makanannya. Mesti kali kayak gini caranya. Mesti kali. Nggak ada cara lain lagi rupanya dibuat. Tuh, Tara ngapain bubuk-bubuk di situ, Tara? Nggak bisa dimakan ini, Gopal. Mesti bahasa apa ngomong sama anak bandel, anak nakal gini. Nggak bisa dimakan. Aduh, apa Tara? Nggak bisa dimakan ini, Tara. Nggak ada rasanya. Ya, cok, pergi sana dulu. Sana dulu. Ini maksud tangan kayak gini supaya apa ini tangannya nih? Ini teman-teman, karena dia saking jinaknya, dia itu tidak pernah kita buat terancam gitu. Dia itu tidak pernah kita buat terganggu dengan adanya saya di sini tuh. Jadi mereka tuh merasa nyaman. Mereka merasa nyaman dengan adanya saya di sini. Jadi pengunjung di sini teman-teman itu jatuh kameranya Gopal. Gopal. Jatuh kameranya aku bilang. Gak ada. Pergi sana dulu. Mengganggu aja kameranya jatuh aku bilang. Jangan kau tarik itu, Gopal lelah. Ambil. Nah. Son, jangan nakal.
Jumlah mereka ini banyak teman-teman. Kalau kelompok si Tyson ini bisa mencapai kurang lebih teman-teman, ada 100 ekor. Kalau si Amang kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman, termasuk dengan si Adudu. Memang kita di sini ada 6. Jadi kera kelompoknya di sini ada 4 kelompok yang sudah kita panggil, kita masukin ke lapangan, sudah ada 4 kelompok. Itu bergantian teman-teman. Kera dengan kera itu tidak boleh gabung masuk ke kelompok ini. Buruk dengan buruk juga tidak boleh. Di sini buruk kita baru latih ada 2 kelompok, yaitu kelompok si berandal. Kalau kelompok si berandal teman-teman, mereka tidak mau berkerumun seperti ini. Kalau kelompok si berandal tidak mau berkerumun. Kalau kelompok buruk ini mereka mau berkerumun karena dia sudah dilatih, sudah lama lah dilatih di sini teman-teman oleh almarhum ayah saya. Kau jangan dekat kamera itu dulu, jatuh itu nanti, bro. Kalau si Amang teman-teman, almarhum dulu ada melatih, yaitu cuman si Nelly, si Amang betina, makanya dia agak gimana ya, sensitif, dia terkadang mau juga buat pengunjung agak takut ya, karena terlalu jinak sih teman-teman, menurut saya terlalu jinak, jadi dia agak sensitif jadinya. Kalau si Tambak, Gopal dan si Tara, begitu juga dengan si Adudu, itu udah saya sendiri melatih teman-teman mulai sejak tahun 2013. Jadi mulai saya melatih di sini, alhamdulillah belum pernah pengunjung digigit, dicakar atau mengambil benda berharga pengunjung, belum pernah teman-teman. Ya kalau dulu itu kera bruk itu sering mengambil benda milik pengunjung pada tahun 90-90-an. Itu sering satuannya ngambil benda berharga punya pengunjung karena masih baru-baru dibuka teman-teman. Ini dulu dibuka pada tahun 84. Tahun 84 dibuka, awalnya bertani karena ini kan kawasan hutan lindung teman-teman, kawasan bertani lah oleh masyarakat Sibaganding. Jadi masyarakat Sibaganding bertani di sini, bercocok tanam sama dengan almarhum bapak saya dan mamak saya, bercocok tanam di sini, diganggu lah oleh kera-kera yang ada di sini, diganggu tanamannya. Itulah asal mulanya tempat ini teman-teman. Jadi karena banyak kera dan buruk di sini, jadi tempat ini nggak dikelola lagi dengan bercocok tanam. Masyarakat yang bercocok tanam di sini diberhentilah, tidak bercocok tanam lagi, makanya dibuat jadi tempat Taman Wisata Kera Sibaganding oleh almarhum ayah saya. Ya harapan saya teman-teman, yang paling utama selain teman-teman itu datang berkunjung ke Danau Toba, teman-teman itu bisa mampir, bisa menikmati suasana alam ya. Kondisi hutan Sibaganding itu masih alami, masih terjaga, masih lestari. Begitu juga dengan satwa primatanya, ada buruk, kera, dan siamang. Nah, saya ini kan teman-teman panggil mereka menggunakan tanduk kerbau. Ini ada tanduk kerbau. Kalau di atas mereka jarak 200 meter. Jaraknya dari sini 200 meter jaraknya ke dalam hutan maupun ke jalan raya. Itu kita usahakan panggil pakai tanduk kerbau. Kalau mereka di bawah jarak 200 meter, nanti mereka itu tidak kita panggil dengan menggunakan tanduk kerbau. Saya teriakin aja namanya, saya panggil, nanti mereka akan datang kemari. Gopal, sini Pak, pas. Tambah, sini Mbak. Mbak. Tambah. Naik kau, naik. Kelewatan. Tambah. Sini tambah. Sini Pak. Jangan diganggu dia. Tara, sini Tara. Mereka ngerti teman-teman. Bila kita panggil nama mereka, mereka ngerti, mereka langsung datang. Jangan nih.
sini saya teman-teman melatih mereka ya supaya mereka mengerti ya dengan kondisi sekarang ya, karena dulu itu jangan, karena kondisi dulu itu teman-teman pada masa almarhum ayah saya mengelola tempat ini itu sangat ramai pengunjung. Jadi mereka itu hanya di sini itu mereka bisa kenyang, hanya di sini gitu. Tidak kembali ke hutan bisa kenyang. Kau naik, Sowan, naik. Hanya di sini bisa kenyang teman-teman. Jadi dengan turunnya pengunjung, tidak lagi berkunjung ke Danau Toba Parapat. Nah, mereka ini kan sudah terbiasa dengan makanan dari manusia. Nelly, Soman, gak mau aku. Naik, cepat. Naik, sana, naik, gak boleh. Dari tadi, dari sana, ke sana, 3 tempat aku udah pindah ngambil video. Udah kau aja makan, udah lebih dari 3 sisir kau makan. Kawanmu yang lain nggak boleh, nggak ada kau mau kasih makan. Itulah, dibilangi merajuk menghadap dinding. Nah Nelly, jangan itu kau gigit deh. Kerjaan kayak gitu. Nah, jangan merajuk lagi nah. Nelly, ini teman-teman, kalau kita marahin dia langsung merajuk. Nah, udah bikin sana naik. Nah, dia kalau kita marahin teman-teman, dia langsung merajuk. Dia itu langsung menghadap ke dinding atau belakangin kita lah, entah menghadap kemana, dia langsung merajuk. Makanya dia ini kan, siamang betina ini kan peliharaan oleh almarhum bapak saya. Jadi dia ini sangat dimanjakan oleh almarhum. Oh, nggak pernah dimarahin lah. Jadi saya itu sering marahin dia karena ya tingkah lakunya dia seperti ini teman-teman. Dia tidak mau berbagi, dengan teman-temannya seperti kera, burung dan siamang lain gitu. Dia tidak mau berbagi, dia maunya hanya mau kenyang sendiri teman-teman. Padahal dia sudah kenyang, dia posisinya sekarang udah kenyang ini teman-teman, udah kenyang. Tapi dia rasa cemburunya, dia tidak mau berbagi, dia nggak mau tahu kawannya udah makan atau belum, dia tidak mau tahu. Soman. Enggak ada. Itu teman-teman. Kalau dia merajuk kayak gini kelakuannya. Dia pegang kaki saya. Dia duduk manis anteng kayak gini ya. Kalau kita kasih makan nanti berkelebihan, dia lupa dengan alaminya. Makanya saya tuh kasih makannya ya sekedar teman-teman, tidak mesti kepala lah kau pegang kepala, mesti kepala. Ya saya intinya di sini teman-teman beri makan mereka, tapi bukan untuk kenyang, sekedar aja gitu. Supaya ya harapannya mereka itu tidak lupa dengan alaminya ya. Makanya kadang teman-teman kalau saya di sini buat video atau bicara komunikasi dengan penonton, dengan pengunjung, itu yang kita bicarakan dari awal itu teman-teman kadang nggak bisa selesai kita omongin karena yang seperti ini mengganggu gitu. Kita lagi duduk, jangan nih. Nah, itu udah ada jemput di atas, itu mesti kita lerai gitu, mesti kita suaranya agak kita naikin supaya mereka tidak berantem gaduh lagi. Oke teman-teman itu sudah menyaksikan kita telah memberi makan kera, buruk dan siamang ya. Walaupun tidak seberapa kita beri teman-teman, intinya kita hanya memberi makan mereka, tarik mereka kemari agar tidak di jalan raya. Tapi tadi saya tidak tiup trompet, saya hanya ya panggil karena jarak mereka di bawah 200 meter.
Oke teman-teman, mungkin video kita seperti ini dulu. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Apabila ada kata-kata yang salah saya ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Niat saya di sini hanya untuk melestarikan mereka agar mereka tidak punah dan menghibur teman-teman yang dimanapun berada. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Horas, horas, horas.